Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang kita akan general reading lagi. Kita akan tarik kartu untuk melihat apa sih arti dari hadirnya kamu tuh dalam hidupnya dia. Dampak apa atau pelajaran apa yang dia bisa petik ketika dia itu bertemu dengan kamu, ketika dia itu bersama dengan dirimu ya. Pasti akan ada ya impact atau dampak atau pengaruh yang kamu berikan kepada seseorang. Ini bisa seseorangnya bukan hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang. Nah, kayak gitu ya. Kita kunci mungkin ini untuk beberapa orang yang terlibat dalam urusan asmara bersama dengan kamu. Ini orangnya sudah pernah hadir dalam hidupnya kamu atau nanti yang akan hadir dalam hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi ini memang pembacaannya energi kolektif sehingga sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja ya. Oke, baik. Jadi ini gini, atau jangan difokuskan gitu ya. Maksudnya mari jangan yang aku mau menunjukkan ini kepada dia yang sekarang sedang bersama dengan aku. Nggak usah yang kayak gitu ya. Cukup didengarkan aja. Oh, begini toh arti hadirnya aku tuh dalam kehidupan seseorang gitu ya. Oke, baik. Langsung sajalah kita mulai ya. Apa arti hadirnya kamu dalam hidupnya dia ya? Apa artinya kamu tuh dalam hidupnya dia? Pelajaran apa yang bisa dia terima? Dampak apa yang dia dapat ketika bersama dengan dirimu? Oke, di situ ada kartu Seven of Swords ya. Jadi Seven of Swords ini bercerita tentang harus ada kecerdikan dalam hidup gitu ya. Harus pandai-pandai berlaku dalam hidup. Nah, ada beberapa hal itu yang kita harus memikirkan dirinya kita sendiri juga gitu ya. Misalnya begini, selama ini ya sebelum berjumpa dengan kamu, dia itu agak sedikit naif dalam hal percintaan ya. Jadi dia itu kayak selalu memikirkan tentang orang lain gitu ya. Dia selalu mendahulukan pasangannya, kemudian dia mengabaikan dirinya sendiri gitu ya. Atau ini secara general dalam hidup pribadinya dia yang harus mengikuti apa maunya orang gitu ya. Walaupun maunya orang itu tidak cocok untuk dia, tetapi untuk membahagiakan orang, atau mungkin dia takut mendapatkan kritik dari orang lain gitu ya, mendapatkan reaksi dari orang lain ketika dia berkata tidak. Nah, itu dia selama ini ya, dia takut untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Nah, tetapi ketika dia dengan kamu atau ketika dia bertemu dengan kamu tuh tanpa entah kamu sadari ataupun tidak, kamu mendorong dia untuk berkata hanya iya kepada mau dirinya dia aja. Ini bukan sebuah keegoisan ya. Ini bukan sebuah keegoisan. Kamu mengajarin dia untuk jujur mana yang ingin dilakukan, mana yang tidak mau dilakukan walaupun orang menyuruh gitu ya, walaupun orang meminta. Nah, jadi di sini ada energi-energi akhirnya dia memberontak gitu ya. Kalau mari lihat dia memberontak dengan keadaan gitu. Jadi misalnya lagi contoh nih, selama ini dia tuh terjepit di satu kondisi yang itu sebenarnya toksik untuk dia, negatif untuk dia. Nah, mungkin kamu ini menyemangati dia, tidak, kamu harus berani keluar, kamu harus berani jadi dirinya kamu gitu ya. Kamu harus berani untuk mempertimbangkan dirinya kamu juga. Nah, di situ ya. Jadi akhirnya dia tahu, oh iya, mana batasan untuk orang lain, mana batasan orang lain boleh berlaku ke dia, boleh meminta ke dia, boleh menuntut ke dia. Jadi dia tahu ada border ternyata gitu ya. Ada ternyata pemisahan yang memang harus terjadi dalam hidup ini. Kalau enggak orang akan berlaku semena-mena, orang akan berlaku sesuka-sukanya saja ke kita, karena
memang orang baik sama orang yang kurang baik ya, itu tetap ada. Itu dia memang menjadi penyeimbang kehidupan ini. Yang kita katakan baik dan buruk itu tetap ada. Nah, namun caranya kita untuk menyikapi ini gitu ya. Nah, itu yang kamu ajari sama dia. Caranya menyikapi apapun itu yang datang dalam diri gitu ya. Bahwa untuk mementingkan diri di beberapa hal gitu ya, dengan sewajarnya tentu saja itu mestilah ada gitu ya. Nah, kemudian tadi kamu mengajari dia untuk cerdik menghadapi persoalan. Jadi misalnya selama ini dia tuh linier ya, taunya dia itu hidup tuh setelah kayak gini kayak gitu, setelah kayak gitu kayak gini gitu ya. Nah, terlalu monoton hidup gitu. Seolah-olah tuh cara hidup itu hanya ada satu macam gitu ya, hanya ada pakemnya yang model kayak gini gitu. Nah, tetapi ketika dengan kamu, dia bisa jadinya melihat bahwa solusi itu banyak cara hidup itu banyak cara ternyata gitu ya. Ngelakonin hidup itu bukan hanya terpaku harus begini, tidak ada di sini ternyata keharusan gitu ya. Di sini keharusan, satu-satunya keharusan yang harus diikuti adalah keharusan diri, tetapi keharusan diri yang itu bisa berharmonis dengan semesta gitu. Nah, di sana jadi kamu mengajar dia untuk pinter-pinter dalam hidup, pinter-pinter ngomong gitu ya, pinter-pinter berlaku, bertindak. Nah, jadi kamu mengajari dia untuk pinter di sini gitu ya, pinter mengejar dan membuat kehidupan dia itu lebih nyaman tanpa harus merasa tertekan oleh budaya gitu ya, tertekan oleh peraturan-peraturan yang selama ini ada atau yang dia pahami. Nah, gitu ya di sana. Jadi kamu merangsang dia untuk berpikir lebih kritis lagi. Nah, itu mungkin ya yang paling kuatnya. Kamu merangsang dia untuk dia mampu berpikir lebih kritis lagi dalam ngejalanin hidupnya dia gitu ya. Kamu membuka matanya dia, kamu membuka cakrawalanya dia. Nah, di sana. Dan ini kamu ngajari dia makin pinter ngomong ini kalau mari lihat. Oke, baik. Kemudian apa arti hadirnya kamu itu dalam hidupnya dia? Nah, Knight of Wands, Knight of Swords ada di sini gitu ya. Jadi Knight of Swords ini bercerita tentang berani take action. Nah, gitu ya. Berani berlaku. Ini menyambung dari kartu yang pertama kita tarik di sini gitu ya. Berani berlaku, berani untuk yang melihat atau mengejar mimpi-mimpi gitu. Berani untuk mewujudkan apa yang dimaui. Hidup itu maunya seperti apa? Oh, hidup itu maunya misalnya kaya raya, terkenal gitu ya. Mungkin selama ini lingkungannya dia itu selalu mensugesti dia, alah kamu orang kampung aja pun nggak usah lah berpikiran mau punya perusahaan, nggak usah lah berpikir mau punya titel sebagai dosen. Kamu tuh di kampung, Mbok, ya kamu tuh tahu diri, macul aja udah di sawah, gitu ya contohnya. Nah, jadi banyaknya orang-orang yang selama ini mendampingi dia, itu yang justru membuat dia itu melihat dunia ini kecil, gitu ya, dengan alasan kamu tuh, Mbok, ya tahu diri. Nah, kayak gitu ya selama ini. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan kamu memotivasi dia, gitu. Kamu memotivasi dia, kamu memacu dia, gitu ya. Kamu menggembleng dia. Tidak. Kamu bisa seperti ini, kamu bisa seperti apapun yang kamu maui, gitu ya. Tetapi di situ kamu harus berlaku. Nah, itu tambahannya yang kamu berikan.
Terserah mau bermimpi menjadi presiden Amerika Serikat sekalipun boleh. Tetapi kamu harus berani take action. Kamu harus berani mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan mimpi-mimpinya kamu. Ini terutama tentang hal-hal intelektual ini. Kalau Mari rasa kamu orangnya cukup dewasa, kamu mungkin pendidikannya juga tinggi, atau minimal kamu tuh wawasannya tuh luas banget gitu ya. Jadi kamu tuh menginfluence dia gitu ya. Jadi kamu tuh entah kamu sadar atau tidak, kamu kayak yang memberikan pengaruh kepada dia pakai otakmu. Kayak gitu loh ya, pakai otakmu, mikir-mikir gitu. Pakai akal pikiran. Tuhan sudah menciptakan kamu akal dan pikiran. Tuhan sudah menciptakan dirimu itu lengkap, ada tangan, ada kaki, sebagaimana apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses di sana, kamu juga miliki gitu kan. Kamu juga punya. Hanya saja kamu tuh harus lebih menambahkan spiritnya kamu. Kamu harus lebih berani untuk menerobos batasan. Kamu harus berani untuk belajar, memahami, dan mengerti tentang hidup. Nah, itu ya. Jadi ada pacuan semangat, terutama ini dalam hal semangat untuk mengolah gitu ya, mengolah atau memanfaatkan pikiran, memanfaatkan otak kayak gitu ya, kecerdasan. Nah, di situ kecerdasan. Jadi ini dipakai pikiran ini bukan sebagai senjata yang membuat diri overthinking sampai itu lemes, sampai itu ngelihat dunia itu suram gitu ya. Justru kamu mengajar dia, tidak, pakai pikiranmu sebagai senjatamu, sebagai alatmu, sebagai bantuan, dan memang itu fungsinya gitu ya, untuk kamu tuh merubah hidupnya kamu gitu ya. Untuk kamu tuh berani menjadi lebih memahami lagi tentang apapun itu. Nah, di sana barangkali kamu tuh tidak berapi-api untuk menyampaikan ke dia, tentu saja dengan cara dialektikanya kamu gitu ya. Namun di situ kalau Mari lihat ada lonjakan kesadaran dari dirinya dia. Oh iya ya, aku harus begini ya. Nah jadi gitu. Ada kayak semangat untuk optimis terhadap masa depan itu tuh seperti kayak gimana. Nah gitu ya. Misalnya selama ini juga dia orangnya pemalu gitu ya. Misalnya selama ini orangnya itu mengecilkan dirinya, dia mau apa tuh takut untuk dia wujudkan, malu dia gitu ya, karena dia melihat dirinya itu kecil, dia melihat dirinya itu berketerbatasan gitu. Nah tetapi sekarang ketika dia rindu sama kamu gitu ya, ketika dia menginginkan perhatianmu, maka dia akan berani untuk nge-text kamu duluan gitu ya. Dia akan berani untuk telepon kamu duluan, ngajak kamu ketemuan. Nah kayak gitu. Dari orang yang hanya menunggu kesempatan ya. Nah sekarang ketika bertemu dengan kamu, dia justru orang yang menciptakan kesempatan itu. Nah sadar dia bahwa kesempatan itu selalu terbuka gitu. Oke lah, dia tidak menciptakan, tetapi ada kesadaran kesempatan itu selalu terbuka. Sekarang aku mau nggak menggunakan kesempatan ini. Nah di sana ya. Jadi kalau Mari lihat ada perubahan yang lumayan cepat ini yang terjadi di hidupnya dia, karena kamu memberikan dia pemahaman. Nah gitu ya. Kamu memberikan dia masukan-masukan. Nah gitu. Atau mungkin kamu tuh orangnya agak-agak pasif, bisa juga di sini vice versa gitu ya. Ternyata kamu tuh orangnya pasif banget. Nah, tetapi dia ini punya cinta sama kamu gitu. Nah, jadi selama ini dia itu malu untuk mengungkapkan cintanya, tapi karena dia melihat kamu juga pasif di situ, sementara dia ini sangat amat menginginkan kamu, jadi akhirnya dia melampaui batasannya dia gitu ya. Wah, daripada kamu nanti sama orang lain, mendingan aku jatuhkan aja lah rasa maluku ini gitu ya. Aku kejarlah kamu. Nah kayak gitulah ya. Jadi berani untuk take action. Berani untuk take action. Berani untuk bersikap gitu. Berani untuk mengambil pilihan-pilihan. Walaupun pilihan ini barangkali tidak masih belum menjadi jawaban iya untuk orang lain, tetapi
dia sudah tahu, iya aku memilih yang ini, gitu. Aku memutuskan untuk melakukan ini. Nah, itu ya. Oke, baik. Terutama tentang semangatnya kamu. Kalau mari lihat, ini sebenarnya transferan ya. Kebanyakan itu transferan spiritnya kamu. Misalnya orang ini ternyata pemalas, selama ini belajar gitu ya. Malas untuk mandiri, malas untuk memahami apa-apa tuh minta bantuan orang, misalnya gitu ya. Lebih banyak di situ istilahnya, entah bukan malas tapi mungkin di situ bentuk kepasrahan gitu, pasrah aja lah, mau kayak gimana, jadi hidup itu terombang-ambing. Nah, ada transfer spirit dari kamu ke dia gitu ya, ada transfer pemahaman dari kamu itu ke dia, sehingga terjadi perubahan yang cepat banget di sini gitu ya. Nah, ini ya namanya dia energi, bisa tetap vice versa gitu kan. Oke, baik. Kemudian, apa arti hadirnya kamu itu dalam hidupnya dia? Di sini ada kartu The Sun. Hidup ini indah loh gitu ya. Nah, lagi-lagi ini semangat terus ya. Ini semangat-semangat aja yang kamu berikan ke orang ini gitu ya. Jadi ketika dengan kamu, dia ini akhirnya paham tentang jatuh cinta dengan orang yang tepat itu kayak gimana. Nah gitu ya. Jadi paham dia, mengerti dia. Wah, begini rasanya ketika bersama dengan seseorang yang memberikan pengaruh baik. Nah gitu ya, memberikan pengaruh baik. Ini yang kayak jatuh cinta yang berjuta rasanya itu seperti di lagu itu kayak gini tuh rasanya. Nah kayak gitu ya. Jadi mengerti dia. Oh, ini artinya bahagia gitu. Ini artinya bahagia dengan kepolosan gitu ya. Ini artinya oh ternyata begini loh hidup kayak gitu. Wah, kupikir hidup itu susah gitu ya. Kupikir hidup itu hanya adanya isi kepedihan, kesedihan gitu. Jadi kamu tuh membawa dia untuk melihat sisi lain dari hidup yang dia itu gak pernah tahu, yang dia itu gak pernah sangka. Wah, ada yang seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan kamu dia belajar untuk menikmati hidup. Caranya bersenang-senang dalam hidup itu kayak gimana sih? Nah, di sana ya. Caranya hidup tanpa beban yang berlebihan itu kayak gimana? Nah, jadi dia memahami itu dari kamu. Nah, di sana ya, melihat bahwa wah, hidup ini warna-warni ternyata gitu ya. Ada begini, ada begitunya gitu loh. Dan banyak tantangan-tantangan yang justru itu membuat hidup tuh jadi lebih hidup. Nah, di sana ya. Jadi kamu tuh kayak matahari bagi dia. Tahu ya, matahari itu menyinari ya. Menyinari itu apa? Menyinari itu kan memberi pemahaman gitu kan. Kalau gelap itu kan, kalau malam hari ya, lihat ya, malam hari itu atau mati lampu, itu semua terasa mengerikan gitu ya. Itu kan terasa tuh banyak ancaman gitu. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan kamu memberikan dia terang gitu loh. Jadi dia, oh enggak, yang tadinya dalam kegelapan aku lihat itu mengancam, aku lihat itu mengerikan, oh ternyata enggak kok gitu ya. Ternyata enggak kok, ternyata indah kok. Nah, kayak gitu ya, hidup ini indah. Nah, itu yang paling dia paham. Hidup itu indah. Dicintai oleh seseorang dengan tulus itu indah tuh kayak gimana tuh dari kamu dia taunya. Nah gitu ya, adanya letupan juga ya, juga adanya letupan kayak gimana tuh rasanya tergila-gila dengan seseorang, jatuh hati dengan seseorang itu seperti apa tuh baru dari kamu, baru dengan kamu dia tahu itu. Nah ini terutama kalau mari lihat, kamu bukan hanya sekedar memberikan dampak untuk urusan-urusan milu-miluan cinta gitu ya. Tidak hanya sekedar di situ, tapi masif, ada perubahan yang masif.
di dalam dirinya dia tentang hidup. Ini tentang hidup secara general gitu ya. Jadi agak-agak serius di sini nih dampaknya kamu nih dalam ketika kamu bertemu dengan dia ini gitu ya. Jadi petikan-petikan pelajaran yang dia dapat dari kamu nih gitu ya. Serius tapi serius yang membukakan dia tuh tentang dunia. Nah, di sana ya, bahwa juga ternyata aku ini bahwa ternyata aku ini juga punya semangat gitu ya. Aku ternyata nih punya kemungkinan. Nah, di sana ya. Ketika aku mau melakukan sesuatu, kemungkinan aku tuh bahagia itu ada. Nah, dan juga kamu lagi-lagi kamu mengajari dia untuk apa adanya. Untuk apa adanya, gitu ya. Apa adanya yang maksudnya itu berani untuk jujur. Mau tuh apa, ingin tuh apa, jujur. Gitu ya. Pedulian tuh orang mau mengkritik gambaran keinginan itu, gitu ya. Yang penting berani untuk maju, berani untuk mengejar mimpi-mimpi itu tadi. Mengejar apa yang dibutuhkan, diinginkan, dimaui. Nah, di situ ya. Jadi polos, ndak usah yang berdrama-drama mau tapi nunjukin ndak mau. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kamu mengajarkan dia untuk optimis tentang hidup. Gitu ya. Kamu mengajarkan dia tentang apa itu bahagia. Bahagia yang boleh dikatakan di sini sesungguh-sungguhnya bahagia. Bagaimana cara ngelakonin hidup itu dengan baik, nampaknya ini kamu ajarin gitu ya. Walaupun mungkin kamu tuh ada tindakannya agak kekanak-kanakan, tapi kamu justru dengan kekanak-kanakannya kamu, centil-centilnya kamu gitu ya, manja-manjanya kamu, iseng-isengnya kamu gitu ya, itu jadi bikin dia enggak yang kaku gitu ya. Jadi ikut dia ngerasa bisa santai gitu ya. Nah, jadi mungkin kan selama ini kita kalau udah dia usianya sekian itu harus serius ya, ini harus tegang ya, kayak gitu kan ajaran-ajaran budaya kita selama ini gitu kan. Nah, tetapi ketika dia ketemu sama kamu, nggak apa-apa kok nunjukin sisi kekanak-kanakan, keras kepalanya sekali-sekali itu nggak apa-apa untuk ditunjukkan gitu ya. Nah, atau manjanya itu nggak apa-apa kalau untuk ditunjukkan lah. Ini diriku, ada sisi kanak-kanak di dalam diriku yang itu tidak salah kalau untuk aku tunjukkan gitu ya. Nah, di sana. Jadi ibaratnya gini, selama ini dia tuh lupa caranya untuk bersenang-senang kayak gitu. Nah, jadi dengan kamu dia jadi lebih luas, dia bisa jadi lebih santai gitu ya. Tahu dia caranya, walaupun usia sudah berapa, bersenang-senang itu kayak gimana tuh, jadi dia paham. Oh, boleh toh ternyata seperti itu. Nah, di sana ya. Kemudian kita tarik lagi ini. Di sini ada Page of Pentacles. Memahami. Nah, kamu lagi-lagi mengajari dia untuk memahami. Belajar gitu ya. Serius banget ini energi kamu. Kamu ini dari energi apa ini ya? Mungkin kamu ini Taurus, Virgo, dan Capricorn ini. Kalau mari lihat, masuk di situ energi dari Leo. Karena ini energi-energi yang memang ini memberikan dampak besar ya. Belum ada di sini energi air. Tunggu dulu, mari tarik dulu. Biar kita lihat. Baru hadir dia energi air ya. Peka tentang rasa. Oh, nah lagi-lagi energi tanah di sini. Mungkin yang ngeliat video Mari ini rata-rata 28 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas ini nampaknya ya. Karena udah cukup paham tentang kayak gimana sih itu hidup gitu. Jadi memberikan dampak langsung kepada orang ini gitu ya. Nah, oke, baik. Di sini kamu tuh dengan Page of Pentacles di sini. Kamu tuh mengajar dia untuk menjadi mandiri gitu ya. Kamu mengajar dia untuk tekun dalam melakukan apapun, serius dalam melakukan apa saja. Ada waktunya untuk bermain-main,
dan menikmati, dan ini sebuah keharusan karena dengan kartu the sun ini ya, ada waktunya kamu tuh harus bersenang-senang, santai-santai, menikmati hidupmu, melakukan apapun yang kamu mau gitu ya, leyeh-leyeh lah, tidur-tiduran lah, mancing seharian lah, atau pergi ke salon seharian, boleh, silahkan gitu. Tetapi juga harus sadar ada tanggung jawabmu atas hidupmu. Nah kayak gitu ya, jadi paham untuk memilah-milah waktu, kapan bermain-main, bersantai-santai, kapan di situ harus tekun dalam upaya. Jadi balance di sini kamu ya. Bukan hanya sekadar untuk meluapkan ego diri, hanya ingin melihat yang indah-indah saja, melihat yang ringan-ringan, yang mudah-mudah saja. Tetapi kamu pun mengajarin dia untuk yang ada beberapa saat ya, tanggung jawab yang itu tidak boleh untuk dilepaskan. Misalnya kamu lagi pacaran sama anak kuliahan, kamu bilang, Beb, yang mesti belajar gitu ya, kamu tuh ujiannya kapan gitu, nah kamu belajar ya, nah kira-kira kayak kita. Jadi dia tahu ada tanggung jawab di situ, ada tanggung jawab untuk menata hidup dengan baik. Nah di situ ya, kamu lagi-lagi kayaknya intelektual ini kalau Mari lihat, mungkin kamu tuh sekolahnya ndak tinggi juga gitu ya, tapi kamu tuh banyak mendengar, banyak membaca gitu ya, akhirnya kamu tuh memahami gitu. Nah jadi pemahaman kamu tuh kamu push ke dia, kamu suntikkan ke dia pemahaman kamu. Jadi mesti bekerja dengan sungguh ya, mesti telaten, mesti fokus gitu ya, mesti gigih, mesti tekun kayak gitu. Karena ini adalah tanggung jawabmu kepada masa depanmu, kepada diri kamu sendiri. Ini kamu mengajari dia tentang dirinya dia. Nah gitu ya, dirinya dia. Kamu ajari dia tentang itu. Dirinya dia hari ini, dan bagaimana dia di masa depan. Kamu bilang, semangat ya bekerjanya Beb. Nah jadi kayak gitu ya. Kamu memotivasi dia untuk bekerja atau mengambil skill, mengambil ilmu gitu ya. Atau mungkin kamu bilang, sini tak modalin kamu untuk bisnis. Jadi kamu jadi kayak support system bagi dia gitu ya. Nah atau ya itu tadi, kamu bilang belajar dengan sungguh ya. Oh kamu mau ikut kursus apa? Ya silakan ikut, atau cari skillnya kamu. Minimal kamu akan ngomong gitu ya, mungkin kamu nggak bantu untuk sekolahin dia, tapi kamu bilang sama dia, cari skillmu, cari bakat dan kemampuanmu. Kamu tuh mesti itu mumpuni di satu hal gitu. Kamu harus bisa jadi master di satu hal, tapi tentu saja dengan bahasanya kamu gitu ya, dengan bahasanya kamu. Kalau ini kan hanya penyampaiannya Mari aja gitu. Jadi kamu menggiring dia untuk kenal tentang dirinya dia. Apa sih potensi di dalam dirimu gitu ya. Minimal ada satu hal yang harus kamu pahami gitu. Itu untuk kebaikan kamu sendiri. Nah itu ya, mungkin kamu dengan bahasamu nyampein ke dia. Jadi di situ dia tahu, oke. Iya. Aku harus melakukan sesuatu di sini. Nah, kamu juga ngajarin dia kesabaran. Kalau Mari lihat, tidak ada yang instan gitu ya. Semua harus dilakoni dengan pelan-pelan, tetapi tahu tujuannya itu kemana, arahnya itu kemana. Nah di sana, dalam hal asmara kalian ini mungkin kayak gini, oke kita pelan-pelan ya bangun hubungan kita, tapi tujuannya kita adalah pernikahan, misalnya gitu ya. Atau kamu menggiring dia untuk apapun yang terjadi dalam hubungan kita ini, ayo kita belajar mengenali satu sama lain, biar hubungan kita ini langgeng sampai kakek nenek. Nah kira-kira kayak gitu. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui tentang aku, ayo kamu belajar tentang aku, demikian juga aku akan belajar memahami dan mengerti tentang kamu. Nah gitu.
Itu yang kamu berikan ke dia, itu yang kamu berikan pemahaman ke dia. Jadi untuk punya bobot gitu ya, untuk punya isi, itu giringan kamu, itu motivasinya kamu ke dia. Punya isi, bukan hanya sekedar wajah cantik atau penampilan keren, macho kayak gitu ya. Tidak. Tapi kamu bilang apa value dirimu, apa nilai dari dirimu. Sekiranya kamu memaksa dia, ayo kerja kayak gitu ya. Tapi ya kamu sedang ikut mendampingi dia, ngebantu dirinya gitu ya. Dengan bekerja itu dia sedang melayani diri dia sendiri. Nah, di sana ya, kamu ajar dia untuk semakin rajin gitu. Kamu ajar dia untuk jadi orang yang lebih berarti, untuk lebih berbobot di situ gitu ya. Kamu mengajari dia untuk tidak sombong. Apa yang kamu pahami itu belum menjadi sebuah kepahaman yang utuh. Selama kamu bernafas, masih ada banyak hal yang harus kamu pahami. Nah, kira-kira kayak gitu yang kamu ajarkan ke dia. Jadi dia di situ kayak mari lihat berubah menjadi seseorang itu yang tadinya tuh sok tahu gitu ya. Atau bukan sok tahu tapi memang dia ndak tahu gitu ya. Nah, jadi dia di sini, oh kayak gitu, oh begini. Jadi banyak, oh, nah kayak gitu dianya ya. Ketika bertemu dengan kamu, oh kayak gitu toh. Nah, lebih banyak di sana. Lebih banyak di sana dia. Gitu ya. Terkaget-kaget dia melihat hidup gitu. Nah, ketika kamu ngomong sesuatu sama dia, dia anggap iya, itu kebenaran ya. Itu kebenaran, kayaknya lebih pas itu. Apa yang kamu sampaikan itu kayaknya lebih pas. Nah, kayak gitu. Jadi seolah-olah dia ini kalau mari lihat ya banyak belajar dari kamu. Walaupun kamu bilang dia ini orangnya sudah lebih tua dari kamu. Mana dia laki-laki, udah lebih tua, mungkin dia sukses juga di satu bidang gitu ya. Atau dia udah punya jabatan tertentu di kantornya dia. Namun kamu tetap memberikan dia sebuah pemikiran, sebuah pemahaman itu yang fresh. Itu yang baru. Konon lagi kalau kamu bersama dengan orang yang memang itu masih di bawah kamu usianya. Nah, gitu ya. Jadi kamu tuh ngasih tahu dia kayak gini loh beb, kayak gini loh yang gitu ya. Kamu kasih tahu dia gitu. Dan di sini dia bilang kamu tuh kayaknya ngebimbing dia gitu loh. Kamu ngebina dia, bukan hanya sekedar untuk tahu artinya itu ciuman tuh kayak gimana sensasinya gitu ya. Taunya itu maaf ya, maaf banget. Kayak gimana itu rasanya nge-seks itu gitu ya. Bukan hanya sekedar di situ aja. Tapi mungkin gini lah ya, ketika nge-seks sama kamu, di situ dia dapat trik-trik baru gitu ya. Di situ dia dapat, oh iya ya, caranya untuk ngebahagiain pasangan itu, lawan pasangan itu seperti ini ya, cara nge-seksnya gitu. Atau kamu ngajarin dia, jadi akhirnya dia tahu, oh iya kalau aku disentuh di bagian ini, aku merasa rangsangan yang sangat luar biasa. Nah kayak gitu ya. Nah, berciuman itu seperti apa? Oh, begini cara ciuman itu yang baik gitu ya. Begini caranya itu membelai pasangan itu yang baik itu kayak gimana. Jadi memahami yang baik-baik aja. Nah, tetapi bukan hanya di ranah seks itu, bukan hanya itu aja gitu ya. Apapun itu ya, walaupun sedikit, tapi kamu kasih tahu dia, kamu mengenalkan dia. Nah, di situ ya. Jadi kamu ini datang bukan hanya sekedar untuk sebagai pujangga cinta, tapi kamu mengajari dia menjadi sesungguh-sungguhnya pujangga cinta. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu tuh bikin dia itu bulat jadi dirinya dia utuh. Belajar utuh. Belajar. Ini energi belajar di sini. Belajar utuh menjadi diri. Nah, di sana. Dan belajar utuh menjadi diri memberikan yang terbaik. Nah, bahkan tadi yang kayak Mari katakan, ketika dalam seks pun dia jadi tahu gitu. Oh begini ya, oh begitu ya ternyata kalau seks itu. Nah gitu ya. Nah di sana. Atau oh begini caranya untuk efisien dalam melakukan sesuatu. Nah di situ ya. Jadi banyak ilmu. Kalau Mari tangkap banyak ilmu. Jadi serius banget ya. Kok kayaknya ini
agak-agak gimana tuh kalau untuk love life ya, maunya tuh yang melo-melo gimana gitu ya. Nah, di situ. Kemudian di sini kartu The Moon. Nah, ini ya. Kartu The Moon. Kamu itu ngajarin dia untuk peka terhadap rasanya dia. Gitu ya. Kamu mengajari dia untuk peka dan sensitif terhadap orang lain gitu ya, terhadap diri. Jadi maksudnya kayak gini. Mungkin selama ini dia orangnya tuh nggak pekaan banget gitu ya. Dia ini orangnya bisa tuh kayak sepele aja menanggapi perasaan orang lain gitu ya. Atau dia nggak paham bahwa orang lain itu juga punya perasaan gitu ya. Nggak paham lah dia tentang dunia rasa gitu. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan kamu, jadi di situ dia tahu, oh ini rasa dicintai, oh ini artinya, oh ini rasanya kalau dikecewakan, misalnya gitu ya, oh ini rasanya kalau merindu gitu, ya, oh ini rasanya kalau tuh tersipu malu, oh ini rasanya kalau mengalami orgasme, nah misalnya gitu ya, oh ini artinya kepuasan dalam hubungan seksual. Oh ini artinya rasa kalau, nah kayak gitu ya. Jadi kamu menggiring dia masuk ke dunia batinnya dia. Nah gitu. Jadi kamu juga ngajarin dia kayak gini. Jangan asik nanya sama orang lain, gitu ya. Terutama tentang hal pribadi dirimu, gitu. Jangan asik nanya aja sama orang, apa solusinya, apa kebenarannya gitu. Tapi cari sendiri di dalam dirimu jawabannya. Karena ini ada dua ya, The Moon dan The Hermit. Ini bertanya tentang diri. Kamu ngajarin dia bertanya tentang ke dirinya dia. Bertanya tentang diri dan mencari jawaban dari dalam diri. Bukan hanya akhirnya goyang kayak gitu ya, goyah, yang ini bilangnya ini, yang itu bilangnya itu gitu ya. Jadi kamu bilang sama dia, kamu mengajar dia untuk stop bertanya ke orang lain. Kamu tahu jawabannya kayak gitu. Atau minimal tuh kita berdua berbicara. Nah minimal kayak gitu ya. Nah tetapi kamu tuh yang bilang sama dia bahwa kamu rasain aja lah gitu ya. Jadi misalnya selama ini orangnya tuh cuek. Nah jadi kamu ngajarin dia untuk bisa memahami ketika dicuekin oleh pasangan itu kayak gimana rasanya tuh, sakitnya tuh kayak gimana, kecewanya tuh kayak gimana tuh. Nah itu yang kamu ajarin dia gitu ya. Jadi kamu bilang tuh harus peka, karena aku juga punya rasa di sini, orang-orang lain punya rasa. Jadi dia tuh harus tahu, bukan hanya perasaan dia saja yang penting gitu ya. Tapi perasaan dia penting dan perasaan orang lain juga penting. Nah gitu. Jadi misalnya gini, kamu ngajarin dia kalau dia marah-marah sama orang, kayak gimana sih perasaan orang. Nah, kamu ajarin dia di situ. Kamu kasih tahu dia di situ. Kalau misalnya mencurangi orang lain, itu kayak gimana rasanya? Kamu ajarin dia di situ. Gitu ya. Kayak gimana rasa kecewa dan sakit atas perbuatan kita yang tidak baik itu kayak gimana tuh. Nah, itu kamu kasih tahu sama dia. Gitu ya. Ya itu tadi. Jadi yang kayak juga ada beberapa hal, untuk beberapa ini barangkali kayak overthinking gitu ya. Jadi kamu tuh nggak usah overthinking gitu ya. Kamu ajarin dia bahwa apa-apa yang kamu pikirkan itu belum tentu itu menyata gitu. Mungkin dia ini cemburu sama kamu gitu ya, mudah cemburuan. Misalnya kamu tuh lambat ngejawab teleponnya dia atau chattingnya dia cemburuan gitu ya. Jadi kamu juga ngajarin dia, enggak, kamu juga harus paham, oh aku tuh sibuk gitu. Aku tuh nggak ngapa-ngapain di sana gitu. Kamu nggak usah pikiran-pikiran negatif ke aku. Ya kira-kira gitu.
Atau justru kamu tanpa sadar mengajari dia itu untuk tahu tentang mana benar, mana salah, mana bohong, mana jujur gitu ya. Kamu ajarin dia. Jadi kamu pancing biar bukan hanya logika dia aja yang jalan, tetapi intuisinya dia juga itu memandu dirinya. Nah gitu ya, intuisinya dia memandu dirinya. Jadi kamu menggiring dia untuk bisa mengetahui tentang apa sih niatnya orang ke dia gitu ya. Apa sih sesungguhnya efek dari yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, di situ. Ya, kamu mengajari dia untuk melihat senyata-nyatanya hidup itu kayak gimana tuh. Nah, itu kamu ajarin. Terutama di sini juga ya, logika, intuisi itu berjalan berbarengan di situ. Gitu ya. Nah, ini lagi-lagi The Hermit. The Hermit dan kartu The Moon ini kalau mari tangkap dalam energi dia ini tuh ndak gitu beda jauh gitu ya. Jadi gini, kamu ngajak beberapa antara kalian ini kayaknya spiritual ya. The Moon dan The Hermit ini bercerita tentang spiritual banget di sini. Makanya tadi mari sampaikan di awal pembacaan, kamu ngasih spirit sama dia. Gitu. Ya, bahwa dia tuh kamu ajarin untuk jadi orang yang dewasa dalam sikap. Dewasa dalam bersikap. Mau memikirkan sesuatu itu dengan jernih, dengan lebih dalam, dapat esensi, gitu ya. Kamu menggiring dia untuk mendapatkan esensi dari sesuatu, inti dari sesuatu. Nah, kayak gitu. Misalnya selama ini dia tuh orangnya suka bohong, gitu ya. Nah, ketika dengan kamu menggiring dia untuk jujur. Nah, gitu. Ketika misalnya orang ini ya selama ini tuh hidupnya urakan, kamu ngajarin dia untuk tertib. Untuk tertib di situ. Itu mari tangkap ya. Jadi kamu tuh juga ngajarin dia bahwa dia itu kalau ada masalah jangan ditanggapi dengan langsung gegeran. Tapi dicoba dulu cek diri ini. Apakah diri ini penyebab persoalan atau apakah diri ini penambah keruwetan persoalan. Gitu ya. Atau justru ternyata diri ini benar, orang lain yang ternyata mencoba untuk memberikan pengaruh toksik ke diri. Gitu ya. Jadi itu yang kamu ajarin ke dia. Pemahaman itu yang dia dapatkan ketika dengan kamu. Jadi di mana diri ini sedang berdiri? Sebagai troublemaker kah? Atau sebagai penambah-nambah persoalan permasalahan kah? Atau justru ternyata aku ini sudah berada di tempat yang benar, hanya saja aku berinteraksi dengan orang yang tidak memahami. Gitu ya. Nah, di situ kamu mengajari dia untuk tahu mana lawannya dia, mana kawannya dia. Memutuskan mana yang terbaik untuk dirinya. Gitu ya. Jadi kayak kamu tuh mendorong dia tuh masuk ke dalam dirinya dia. Bukan hanya mengenali orang lain, mencari tahu tentang orang lain gitu ya. Tetapi kamu juga menggiring bahwa kamu tuh semesta kecil juga gitu. Ada juga yang harus dipahami dan dimengerti tentang dirinya kamu sendiri. Nah, itu ya, karena kalau kamu udah paham tentang dirinya kamu, secara otomatis kamu akan memahami orang lain. Nah, barangkali kayak gitu ilmu yang kamu berikan. Gitu. Itu ucapannya kamu, tapi tentu saja dengan bahasa dialeknya kamu. Nah, gitu ya. Jadi kalau mari katakan orang ini akan berubah cepat dewasa ketika dengan kamu. Tapi walaupun mari katakan di sini cepat dewasa, tidak ada yang plek kayak gitu, nggak ada ya. Tetap progres. Gitu.
Kamu ajar dia untuk berprogres di sana, menjadi dewasa, menjadi lebih paham lagi, gitu ya. Lebih kayak yang melihat hidup ini dengan lebih terang. Nah, kayak gitu. Jadi kamu ngajar dia ini kalau mari lihat tuh balance tentang dirinya dia, balance tentang dia ke orang lain. Nah, gitu ya. Jadi ada melihat hidup ini harus tuh utuh gitu. Harus tuh ngelihat hidup tuh dari sudut pandang yang 360 derajat. Bukan hanya dari satu sisi kanan, satu sisi kiri, atau belakang, atau depan. Tapi kamu ngajar dia tuh untuk ngelihat hidup itu, atau ya hidup lah ya kita katakan ya, hidup itu dengan perspektif yang lebih luas lagi, yang tidak bersudut justru. Nah, di sana ya, mendorong diri dia untuk masuk ke dalam dirinya, menyelesaikan apapun itu ganjalan-ganjalan di dalam dirinya. Biar dia dengan mudah, biar dia dengan tidak susah untuk juga baur kepada orang-orang. Dan terutama ini ya, kalau mari lihat, mengetahui niatan orang lain, mengetahui juga niatan diri, apakah diri ini pembohong, ataukah diri ini diri yang suka berpura-pura gitu ya. Jadi kamu tuh kayak mengkuliti dia. Kamu tuh mengkuliti dia. Nah, di sana. Dan kamu ngajari dia juga untuk pandai mengkuliti orang lain. Tapi tentu saja ini mengkulitinya dengan memakai kemampuan batin kayak gitu ya. Makanya mari katakan, apakah kamu di sini memang guru spiritual kah? Karena kartu hermit ini ya, atau kamu adalah seseorang yang duduk di jabatan yang memang penting di masyarakat gitu ya. Entah kamu itu lurah kah, atau kamu itu mungkin punya jabatan yang lumayan tinggi di tempatnya kamu kerja. Makanya dampak besar yang terus-menerus kamu berikan ke dia gitu ya. Atau ini vice versa, ternyata kamu tuh ada di bawahnya dia, tetapi karena dia menginginkan cinta, dia menginginkan kebahagiaan dengan kamu, maka dia secara otomatis mengupgrade dirinya dia. Nah, jadi ada dua posisi di sini. Di sini mari hanya ngelihat dari sisinya dia aja gitu ya. Jadi kamu cek lah. Tapi walaupun kamu berada di bawah levelnya dia ternyata kayak gitu ya. Tapi setidaknya energi jadi ginilah, energi apapun yang kamu bawa hadir dalam hubungan kalian, tetapi itu memberikan dampak besar, perubahan besar bagi hidup orang ini. Nah, di situ ya, kalau mari rasa dia ini akan bisalah berterima kasih sama kamu gitu ya. Semakin terpampang besar itu hidup itu seperti apa gitu ya. Gara-gara kamu seorang itu bisa membuat dia itu berubah dalam banyak hal sekaligus. Nah, di sana ya. Oke, baik. Kali ini sekarang mari akan tarik ini inisial gitu ya. Huruf nama dia atau huruf depan namanya kamu ya, nama lengkap apa nama kecil, panggilan-panggilan kayak gitu ya. Dan nanti juga ada di sini seperti biasa zodiak ya, zodiaknya kamu atau zodiaknya dia gitu ya. Oke, baik, pembacaan ini ditujukan untuk inisial D, U, ini inisialnya dia atau inisialnya kamu ya. D, ini U, kemudian di sini inisial Z, B, Q, J, T, ya. Ini inisial R, N, kemudian di sini ada K, Y, V, kemudian di sini O,
Kemudian di sini ada inisial M. Jadi D ya, Dedi. U, Z, B, T, Q, J, R, N, K, Y, V, O, dan terakhir M. Oke, baik. Kemudian ini zodiak Gemini, Capricorn, laki-laki Capricorn. Ini Libra. Iyalah, jangan-jangan ini Libra. Ini kamu nih kayaknya nih, Libra ini ya. Kemudian di situ ada Cancer. Kemudian situ Sagittarius, Aquarius, Sagittarius lagi Sagittarius. Kemudian sini ada energi dari Virgo, energi Gemini, energi Taurus, Cancer lagi, Leo hadir di sini, dan terakhir itu ada energi dari Pisces. Nah, oke. Kayak gitu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.